Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih membawakan berita tentang kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Seperti di video sebelumnya bahwa pada tanggal 29 kemarin, si Sen dan si Job ini mendatangi kantor kepolisian Nonthaburi atas panggilan polisiannya teman-teman. Dan hanya Sen dan Job lah yang tertangkap kamera ya, yang bisa diambil gambarnya. Dan ternyata pada hari yang sama di tanggal 29 Maret kemarin itu, Gatik pun telah dipanggil oleh kepolisian juga. Tetapi Gatik sepertinya datangnya lebih dahulu ya. Jadi sepertinya wartawan Thailand ini kecolongan untuk mengambil gambar atau video pada saat Gatik datang ke kepolisian Nonthaburi. Jadi pada saat itu tidak ada satupun foto dari Gatik yang bisa diambil oleh wartawan. Jadi di sini aku juga tidak bisa menampilkan karena memang tidak ada foto atau videonya teman-teman. Dan di sini ada yang bikin aku salfok banget. Yang bikin aku salfok ini adalah ketika si Sen setelah selesai ya dilakukan interview atau wawancara dengan kepolisian. Nah, di sini ketika si Sen mau pulang dengan menggunakan Alphard putihnya, teman-teman bisa lihat di video ini. Nah, di sini kenapa polisi di Nonthaburi ini mengantarkan Sen sampai masuk ke dalam mobil ya? Sepertinya sangat akrab, sangat welcome, sangat wow gitu pelayanannya. Bener-bener tidak diperlakukan layaknya seorang tersangka atau seseorang yang terindikasi atau dicurigai ini adalah tersangka atau suspek gitu ya teman-teman. Tapi benar-benar dilayani dengan bagus, diantar sampai ke depan mobil si Sen ya kan. Nah ini sih yang bikin aku wow, seperti ini ternyata gitu pelayanan di kantor kepolisian Nonthaburi ini. Dan terlihat si Sen ini juga didampingi pengacara ya teman-teman. Pastinya lah seluruh saksi ini sudah didampingi oleh pengacaranya masing-masing ya. Nah ini pengacaranya duduk di depan dan Sennya di belakang. Kemudian kabar selanjutnya yaitu mengenai hasil autopsi. Nah di sini kata pengacara Kundecha, ini pengacara dari Bunda Teng Monida yaitu Ibu Panida, itu Kundecha bilang bahwa hasil autopsi akan keluar dan diumumkan pada tanggal 1 April teman-teman. Antara 31 ini ya, antara hari ini nih tanggal 31 Maret atau 1 April. Jadi kita lihat aja hasilnya seperti apa. Apakah hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil autopsi pertama atau akan mengejutkan kita ya. Mari kita sama-sama tunggu saja. Kabarnya sebentar lagi akan rilis hasil autopsinya. Dan kabar terbarunya lagi bahwa kasus kematian Teng Monida ini diperpanjang teman-teman. Jadi kata kepolisian Nonthaburi bahwa kasus ini akhirnya endingnya maksimal sampai tanggal 24 itu akan diumumkan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan, baik itu autopsi, semuanya udah jelas titik terangnya. Nah di sini juga yang bikin aku bertanya-tanya, kenapa harus nunggu tanggal 24 gitu. Oke, aku tahu ini kasus besar ya. Tapi kalau memang sudah ada kejanggalan atau sudah terungkap dari hasil autopsi yang dilakukan oleh Dr. Pontip, kenapa harus menunggu sampai tanggal 24 April gitu? Walaupun dia bilang di sini kepolisiannya maksimal itu tanggal 24 April akan dirilis tersangka ataupun kasus ini ya teman-teman. Akhir ending dari kasus kematian Teng Monida ini. Dan aku juga gak sabar untuk menunggu hasil dari autopsi yang dilakukan oleh Dr. Pontip ya. Itu akan diumumkan kan pada tanggal 31 ini atau tanggal 1 April. Nah di sini kira-kira Dr. Pontip akan membeberkan atau memberitahukan hasil autopsinya. Itu bakalan dijelasin juga nggak ya di area bagian vital dari mendiang Teng Monida ini. Kan katanya ada keretakan di tulang sebelah kirinya dari tulang alat vital tersebut ya teman-teman. Nah jadi di sini diduga ada penganiayaan di area tersebut. Tapi di sini kan ibundanya Teng Mo tidak ingin kalau area itu menjadi konsumsi publik, dikasih tahu oleh semua ya melalui media. Di situ deh aku nggak tahu nanti bakalan dikasih tahu atau enggak begitu Dr. Pontip ini. Tapi yang jelas Dr. Pontip akan tetap
bekerja sesuai prosedur. Cuma aku nggak tahu nanti di bagian alat vitalnya itu akan diumumkan atau enggak. Nah ini mari kita lihat aja di kabar selanjutnya. Ya semoga aja nggak ada yang ditutupin ya, karena kan kita benar-benar udah ngikutin kasus ini. Ya benar-benar detail lah, apapun biasanya kan dokter Pontip kalau udah ada hasil sedikit aja dari hasil autopsinya, nah si dokter ini kan langsung kasih tahu ke media ya gitu. Ya semoga aja sih nggak ada yang ditutupin atau dirahasiakan kepada kita semua ya, atau kepada media. Oke, dan berikutnya ini ada foto. Ternyata mendiang Tengmonida ini pernah berfoto dengan dokter Pontip di masa hidupnya teman-teman. Nah ini dia foto kenangannya. Pasti dalam hati dokter Pontip ini, sepertinya dokter Pontip ini benar-benar jujur dan adil ya teman-teman. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Dokter Pontip ini tidak silau dengan uang gitu. Jadi dia merasa kasihan sekali dengan jenazahnya Tengmo. Nah ini semasa hidupnya dia berfoto. Sekarang dokter Pontip lah yang membedah dan mengautopsi jenazah dari mendiang Tengmo. Pasti dokter Pontip akan selalu ingat ya kenangan bersama mendiang Tengmo. Maka dari itu dokter Pontip pun akan mengautopsi secara ilmiah dan membuktikan ya secara ilmiah mengenai hasil autopsi tersebut. Oke, kemudian kabar selanjutnya ini aku pengen kasih tahu video dari ibundanya Tengmo ya, Ibu Panida. Nah ini dia datang ke kantor kepolisian menggunakan mobil. Ini nggak tahu deh ini kayaknya mobil dia atau enggak ya. Tuh mobilnya kayaknya biasa aja ya nggak sih? Nah terus di sini yang bikin salfok adalah tas dari ibundanya Tengmo ini. Ternyata dia pakai tas tuh mahal banget gitu, yang branded, yang brand Louis Vuitton gitu. Dan ini nih harganya kalau teman-teman mau tahu. Nah jadi karena ibundanya ini suka mencari sensasi, jadi apapun yang ibundanya Tengmo ini pakai akan menjadi sorotan publik. Dan sampai ke harga tasnya pun itu dicari sama netizen-netizen Thailand teman-teman. Nah jadi teman-teman, aku mendengar kabar dari berita yang tersebar di Thailand bahwa Ibu Panida ini akan dites kebohongan juga oleh kepolisian karena banyaknya desakan dan kecurigaan dari gerak-gerik Ibunda Panida ini juga ya. Dan katanya Ibunda Panida ini ada rekaman dari pembicaraan Ibu Panida untuk menutup-nutupi kasus ini itu telah bocor. Nah sampai sekarang kita nggak tahu sih rekaman itu isinya apa dan yang mana. Nah tapi di sini sudah tersebar kabar bahwa rekaman itu berisi bahwa Ibunda Panida ini menyuruh Gatik untuk menutup-nutupi gitu, untuk jangan sampai tersebar atau mungkin rekaman pribadinya lah kayak gitu yang menyangkut kematian Tengmo ini. Bisa jadi ibundanya ini apakah ikut juga dalam perencanaan penganiayaan anaknya tersebut, karena dari rekaman yang bocor itu timbullah kecurigaan. Sampai saat ini kabar ini masih belum dipastikan teman-teman, karena tahu sendiri kepolisian saja sangat menutupi juga ya. Jadi kayak mereka itu saling melindungi gitu, jangan sampai ada data yang bocor. Jadi sebenarnya Ibunda Panida ini adalah orang yang paling tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ibundanya ini benar-benar pintar banget menutupi semuanya ya, dan pintar drama juga. Sedikit aja pergerakannya langsung menjadi sorotan ya, seperti kemarin ini yang baru-baru ini ingin memberhentikan dokter Pontip untuk tidak mengautopsi jenazah anaknya. Nah ini kan juga membuat viral, tapi untungnya departemen dari DSI ya, Department of Investigation itu tidak mundur begitu saja. Begitu juga dengan Departemen HAM, Hak Asasi Manusia. Mereka akan berjuang terus sampai menemukan titik terang. Nah itu dia, hasilnya nanti akan diumumkan pada tanggal 24 April. Dan kabarnya si Gatik ketika dipanggil oleh kepolisian pada tanggal 29 Maret kemarin, dan akhirnya Gatik ini telah dikenakan pasal, tapi bukan pasal pembunuhan atau penganiayaan, tapi atas dasar pasal memberi kesaksian palsu. Karena dianggap tidak masuk akal ketika kejadian Tengmo tenggelam. Dan itu kan Gatik bilangnya bahwa si Gatik ini dia tidak tahu, tidak mendengar suara Tengmo jatuh karena dia sibuk dengan handphonenya, katanya seperti itu. Nah itu pasal itu yang membuat si Gatik ini kena pasal memberi kesaksian palsu, karena itu tidak mungkin ya, kata polisi, itu tidak masuk akal. Ya jadi kelima tersangka ini terus aja ya, belum ada titik terang yang mereka semua itu ditangkap
atas pasal penganiayaan atau pembunuhan yang berencana. Oke, kita lihat aja ya teman-teman, walaupun kasus ini benar-benar sangat lambat sekali, yang sudah bikin kita gregetan dan emosi jiwa. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena kita benar-benar penasaran endingnya dari kasus Tengmo ini seperti apa. Ya mari sama-sama kita ikutin terus, kita kawal terus berita ini sampai akhir nanti pada tanggal 24 April itu. Oke teman-teman, dan kabar selanjutnya ini dari ex suaminya Tengmo Nida, yaitu si Tono. Ini pada tanggal 25 kemarin sih ya, ini udah agak lama, tapi mungkin dari beberapa teman-teman belum lihat videonya ketika Tono menabur bunga lagi di Sungai Chowpraya di tempat di mana mendiang Tengmo ditemukan, yaitu di Dermaga Pibul 1 di Provinsi Nonthaburi. Nah ini dia videonya. Aku tuh ngerasa kayak sedih banget ya, apalagi ini suasananya malam. Si Tono menabur bunga, ini terlihat bunganya itu warna pink dan putih. Aduh, kayaknya aku merasa sedih banget ya. Pasti mantan suaminya Tono ini merasa menyesal juga, merasa sedih, sempat berpisah sama Tengmo ya kan. Oke, sekarang kita lanjut masih di Dermaga Pibul ya. Ini teman-teman, aku ingin memperlihatkan ke teman-teman bahwa Dermaga Pibul itu sekarang udah bagus. Walaupun dermaga ini adalah dermaga kecil, nah tapi ini udah disusun seperti ini teman-teman nih, lihat deh. Bunganya itu dijajarin, bahkan ada yang digantung-gantung, terus ada foto dari Tengmo Nida. Nah ini kayaknya bakalan lama deh bunga-bunga ini. Menurut aku karena kasus ini diungkapnya tanggal 24 April, maka bunga-bunga ini akan terus disimpan di sini sampai tanggal 24 ya, bisa jadi seperti itu. Karena hingga saat ini aja masih sangat ramai dari para fans simpatisan yang datang untuk menabur bunga langsung ke Dermaga Pibul ini teman-teman. Bagus banget ya jadinya, penuh dengan bunga-bunga dermaga ini. Oke, dan selanjutnya di video ini teman-teman terlihat mendiang Tengmo Nida waktu masih hidup. Dia merekam sendiri gambar atau foto yang ada di sini ya, di laptop ini. Dia merekam gambarnya sendiri. Dia tidak tahu bahwa saat itu foto itulah yang nantinya akan dicetak ya, dicetak besar untuk di acara kematiannya. Ini sih yang bikin aku sedih. Pada saat ini dia nggak tahu kalau yang dia ambil ini adalah foto yang nantinya akan dicetak untuk di acara pelepasannya mendiang Tengmo. Pada saat itu ya teman-teman, tanggal 11 sampai 13 Maret di Gereja Liberty. Nah, foto inilah yang dipajang. Oke, dan sekarang kita sedikit bergeser ya. Jadi di sini aku nggak pingin memberitakan tentang Tengmo, ibundanya Tengmo dan para pengacara, tapi kita di sini juga perlu fokus dan mengetahui bagaimana kerja keras dari tim penyelam atau tim penyelamat di Sungai Chowpraya seperti yang aku perlihatkan ke teman-teman di video sebelumnya. Itu mata penyelam sampai merah ya teman-teman, sampai iritasi parah. Nah di sini aku pingin mempersembahkan video dari tim-tim penyelam ini. Benar-benar mereka juga sangat berjasa ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat, mereka begitu kompaknya, begitu solidnya dalam mencari barang bukti yang sudah dibuang oleh para pelaku yang ada di speedboat itu. Sampai tim penyelam ini rela tidur di jalan seperti ini teman-teman, cuma dialas sama apa itu ya, kain atau terpal itu. Sampai seperti ini mereka bekerja dengan tulus pastinya. Jujur aku benar-benar terfokus sama mereka juga, karena aku salut dengan segala upaya mereka. Tapi akhirnya nggak sia-sia ya, mereka mendapatkan semua barang bukti yang dibutuhkan untuk diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Nonthaburi. Dan kemudian kabar selanjutnya di sini orang-orang pada fokus juga pada saat malam kejadian Tengmo tenggelam itu. Di sini terlihat bahwa si Gatik ini tidak membawa tasnya Tengmo. Jadi pada saat pergi itu kan Tengmo bawa tas lumayan besar ya teman-teman. Ketika Tengmo sudah tenggelam, di sini Gatik tidak membawa tas juga. Jadi tas Gatik juga nggak tahu siapa yang bawa. Nah di sini ada yang bilang tasnya itu dibawa oleh Por atau mungkin Robert, dan mungkin baru kali ya nanti terakhirnya dikasih ke si Gatik. Yang jelas pada saat setelah kejadian tenggelam itu
Gatik ini tidak memegang tas, baik itu dari tasnya Gatik sendiri ataupun tasnya si Tengmo. Kemudian ada satu scan ya dari potongan film yang ditangi oleh mendiang Tengmonida. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di video ini. Di sini terlihat Tengmonida itu diceburkan atau didorong juga ke sungai ya, teman-teman. Nah, di film ini banyak orang yang sedih juga ketika lihat potongan film ini. Ternyata ini akhirnya menjadi nyata gitu. Akhirnya Tengmo diceburkan ke dalam sungai. Tapi di sini kan dia diceburkan bisa naik lagi ya, teman-teman. Tapi kalau yang kali ini diceburkan di Sungai Chao Phraya dan tidak bisa balik lagi, tidak terselamatkan. Oke teman-teman, itu aja kabar terbaru yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Aku mau berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia menonton updatean mengenai misteri kematian dari mendiang Tengmonida melalui video-videoku. Dan buat teman-teman yang lain yang belum subscribe aku, jangan lupa buat teman-teman semuanya subscribe dan dukung terus channel YouTube aku, biar aku makin semangat membawakan berita updatean tentang mendiang Tengmonida. Oke, aku pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!